Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Febrian. Saya perwakilan dari Lab Kimia Dasar Universitas Islam Riau. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang praktikum kita yang selanjutnya, yaitu dengan judul pembuatan dan sifat-sifat koloid. Adapun tujuan dari pembuatan dan sifat-sifat koloid ini ada 3. Yang pertama itu mengetahui sifat-sifat koloid dalam percobaan. Yang kedua, mengetahui metode pembuatan koloid dalam percobaan. Dan yang ketiga, mengetahui cara kerja atau fungsi norid dalam percobaan adsorpsi. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan dulu nih. Untuk praktikum pembuatan sifat-sifat koloid dan pemisahan dan pemurnian, itu materi dasarnya adalah campuran. Nah, campuran ini ada 2 jenis. Yang pertama, campuran sifatnya homogen, contohnya adalah larutan. Kemudian ada lagi campuran yang heterogen, contohnya itu ada koloid dan suspensi. Nah, untuk larutan akan saya jelaskan dulu nih. Larutan itu apa? Larutan itu adalah campuran homogen dari 2 zat atau lebih yang terdispersi sebagai molekul ataupun ion yang komposisinya bervariasi. Sedang untuk koloid itu adalah bentuk campuran yang keadaannya terletak antara campuran kasar dan larutan. Sedangkan suspensi adalah bentuk campuran yang bersifat heterogen. Nah, berbicara tentang koloid ini berawal dari cerita si Richard Zsigmondy. Bagaimana ceritanya? Ceritanya seperti ini. Si Richard Zsigmondy ini adalah seorang ahli kimia yang berasal dari Jerman. Dia merubah atau memodifikasi sebuah mikroskop menjadi mikroskop ultra. Itu sekitar tahun 1912. Si Richard Zsigmondy setelah dia mengubah si mikroskop ultra ini, atau dia telah mengubah mikroskop menjadi mikroskop ultra, dia meneliti sebuah medium, atau bisa kita contohkan medium yang digunakan adalah sirup. Nih, dia meneliti medium sirup ini dengan menggunakan mikroskop ultra. Setelah diamati, ternyata di dalam si sirup atau medium ini dia mendapatkan hasil bahwa sirup ini memiliki ukuran partikel yang sangat kecil. Berapa ukurannya? Ukurannya adalah 10⁻⁷ sampai 10⁻⁵. Artinya dia adalah 0,00001 mikrometer. Dan dengan mata telanjang itu tidak akan bisa kelihatan. Makanya si Richard Zsigmondy meneliti sebuah medium dengan menggunakan mikroskop ultra. Nah, itu adalah cerita awal dari si koloid. Baik, untuk tujuan yang pertama dan yang kedua itu bisa dibaca berdasarkan teori-teori yang ada, atau bisa kalian cari di internet ataupun sumber-sumber yang lainnya. Tujuan yang pertama tadi adalah untuk mengetahui sifat-sifat koloid dalam percobaan. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui cara pembuatan koloid dalam percobaan. Baiklah, langsung saja kita lakukan percobaan pada pembuatan dan sifat-sifat koloid ini. Nah, sebelum memulai harus kita perhatikan dulu nih APD yang ada pada badan kita, terutama yaitu menggunakan masker, kemudian sarung tangan, kemudian jas lab, dan ada pula menggunakan sepatu boots. Gunanya adalah untuk melindungi tubuh kita dari bahan-bahan kimia yang tumpah di bawah ataupun berserakan nantinya di meja praktikum. Baik, untuk percobaan yang pertama itu adalah koagulasi. Nah, adapun bahan-bahan yang akan kita gunakan pada percobaan koagulasi itu adalah yang pertama BaCl2 0,1 N, kemudian NaCl 0,1 N, kemudian ada juga AgNO3 0,1 M. Nah, bagaimana langkah-langkah kerjanya? Langkah-langkah kerjanya adalah mengambil sebanyak 1 pipet atau 2 mili NaCl
ya. Diambil sebanyak 2 mili NaCl. Kemudian kita ambil lagi BaCl2, diambil juga sebanyak 1 pipet atau sekitar 2 mili. Setelah itu masing-masing bahan tadi dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi yang berbeda. Nah, setelah dimasukkan kedua bahan yang tadi, langkah selanjutnya adalah memasukkan 2 tetes AgNO3 ke dalam masing-masing tabung reaksi. AgNO3 2 tetes. Kita singkirkan dulu. Oh. Dua tetes ya. Kemudian 2 tetes juga AgNO3-nya ke dalam BaCl2. Selanjutnya didiamkan selama beberapa menit, dan setelah itu diperhatikan hasilnya. Koagulasi itu adalah koagulasi penggumpalan di partikel koloid atau penggumpalan partikel koloid. Nah, kita lihat nih hasilnya, atau kita bandingkan antara BaCl2 dengan NaCl. Mana sih yang lebih banyak gumpalan antara kedua larutan ini? Yang ini BaCl2, kemudian yang satu ini adalah NaCl. Kita lihat ya. Nah, cara melihat gumpalannya itu bisa dilihat di bawah tabung reaksi. Nah, kelihatan ya gumpalannya. Gumpalan yang paling banyak itu terjadi di BaCl2. Kemudian gumpalan yang sedikit itu ada di NaCl. Nah, koagulasi itu adalah penggumpalan di permukaan partikel koloid. Inilah yang disebut dengan koagulasi. Nah, untuk partikel yang kedua itu adalah tentang emulsi. Bagaimana langkah-langkah kerja emulsi? Langkah-langkah kerjanya seperti ini. Kita sediakan dulu minyak goreng atau minyak kelapa. Kemudian ada aquades. Selanjutnya ada sabun atau air sabun. Langkah kerja yang pertama, mengambil sebanyak 2 mili minyak kelapa. Kita langsung bisa tuang sebanyak 2 mili minyak kelapa. Nah, setelah 2 mili minyak kelapa tadi dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, mengambil sebanyak 5 mili aquades. Aquades tadi dicampurkan dengan minyak kelapa. Setelah dicampurkan, biarkan beberapa saat sehingga membentuk 2 lapisan. Oke. Nah, ini sudah terbentuk 2 lapisan. Lapisan di atas itu adalah minyak, kemudian lapisan di bawah adalah air. Langkah ketiga atau langkah selanjutnya itu menambahkan sebanyak 10 tetes larutan sabun. Kita tambahkan nih larutan sabun sebanyak 10 tetes.
Ya. Kalau sudah 10 tetes, ketiga larutan ini kita shake atau kita mix. Nah, ini adalah hasil ketika air sabun kemudian ditambah dengan minyak dan aquades yang setelah di shake dia akan membentuk satu fase, yang mana sifat dari ketiga bahan ini hanya sementara dan dia akan bisa kembali lagi membentuk dua fase nantinya. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa emulsi itu adalah sistem koloid yang fase terdispersinya berupa zat cair, sedangkan medium pendispersinya adalah zat cair juga, atau yang biasa kita sebut sebagai emulsi zat cair atau emulsi cair. Nah, ini adalah contoh dari emulsi zat cair tadi. Baik, untuk partikel selanjutnya itu adalah tentang koloid pelindung. Nah, bahan yang akan kita gunakan pada koloid pelindung yang pertama adalah AgNO3, kemudian ada gelatin atau gel, kemudian ada juga BaCl2. Langkah kerjanya adalah mengambil sebanyak 10 tetes BaCl2, kemudian 10 tetes gelatin dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Nah, kita ambil ya, sebanyak 10 tetes. Tambahkan 10 tetes gelatin. Nah, sebelum ditambahkan dengan AgNO3, silakan diperhatikan dulu nih. Nah, ini adalah koloid yang bersifat cair atau yang belum dilindungi oleh koloid lain. Lalu bagaimana dengan AgNO3-nya? Mari kita lihat nih hasilnya. Kita tambahkan sebanyak 2 tetes AgNO3 ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi BaCl2 dan gelatin tadi. Nah, ini hasilnya nih. Larutan BaCl2 dan gelatin tadi sebelum dan sesudah diberi AgNO3 tampak jelas perbedaannya. Sebelum diberi dengan AgNO3 warnanya bening atau jernih. Setelah ditambah dengan AgNO3, si gelatinnya sudah dilindungi oleh si koloid yang lain. Nah, nampak tuh dua perbedaan, ada yang keruh dan di bawahnya ada seperti gumpalan. Jadi koloid pelindung itu adalah sifat koloid yang dapat melindungi koloid lain. Jadi di sini ada terdapat dua koloid nih, yang di bawah satu, kemudian yang di atas. Baik, untuk partikel yang selanjutnya itu adalah tentang dispersi. Alat-alat yang digunakan itu ada air, kemudian kita menggunakan amilum, kemudian ada iodin. Ini iodin yang pekat, sedangkan ini adalah iodin yang sudah diencerkan. Kemudian menggunakan kertas saring. Bagaimana langkah kerjanya? Langkah kerjanya seperti ini. Ambil sebanyak 1 spatula atau 2 spatula, kemudian dihaluskan. 2 spatula amilum. 1 sampai 2 spatula amilum. Kemudian kita haluskan.
Dan kalau sudah halus, amilum yang sudah digerus tadi dipindahkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 1 spatula. Dan ambil pula amilum yang tanpa digerus sebanyak 1 spatula pula. Nah, kalau sudah kedua amilum tadi ditambahkan sebanyak 10 mili, masing-masing 10 mili air. Kemudian di-shake. Lanjut, yang amilum digerus juga ditambah dengan 10 mili air. Kemudian di-shake kembali. Lalu keduanya dibiarkan beberapa saat. Ya. Ini adalah amilum yang digerus, sedangkan yang ini adalah amilum yang tanpa digerus. Nah, setelah beberapa saat kita lakukan penyaringan. Ini amilum yang tanpa digerus tadi. Kita lakukan penyaringan di tabung reaksi yang lain. Lakukan pula hal yang sama pada tabung reaksi yang berbeda untuk amilum yang digerus. Ini amilum yang digerus. Ya. Ini amilum yang digerus didiamkan beberapa saat sehingga terjadi yang namanya filtrat atau filtrasi nanti. Yang ini juga sama. Ini amilum yang tanpa digerus. Kita diamkan beberapa saat lagi sehingga nantinya akan menghasilkan filtrat yang ada pada tabung reaksi. Nah, setelah dibiarkan beberapa saat, kita dapat hasilnya nih. Ini untuk amilum yang digerus. Kemudian ini untuk amilum yang tanpa digerus. Langkah selanjutnya, kita bandingkan kedua-duanya dengan menggunakan larutan iodin. Larutan iodinnya kita masukkan masing-masing sebanyak 5 mili ke dalam tabung reaksi. Kemudian di-shake. Warnanya agak dongker kecoklatan. Nampak ya? Kemudian untuk amilum yang tanpa digerus juga dilakukan hal yang sama. Ditambahkan sebanyak 5 tetes iodin. Dan di shake kembali atau di mix.
Nah, warnanya agak kuning keorangan. Mari kita bandingkan hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari percobaan dispersi tadi. Yang mana yang ini adalah amilum yang digerus dan setelah ditambah dengan iodin menghasilkan warna violet atau ungu atau dongker ataupun dongker kehitaman. Sedangkan yang satu yang ini itu adalah amilum yang tanpa digerus. Setelah ditambah iodin warnanya kuning keorangan. Nah, dari percobaan dapat kita tarik kesimpulan bahwa dispersi itu adalah menghaluskan butir-butir zat yang sifatnya makroskopis menjadi mikroskopis. Nah, yang ini itu adalah yang mikroskopis. Artinya dia setelah disaring tetap melewati kertas saring. Sedangkan yang ini masih dalam bentuk yang ini ya. Yang ini bentuknya masih dalam bentuk makroskopis. Ketika disaring, butir-butirnya tidak melewati kertas saring. Nah, ini adalah praktikum terakhir kita pada hari ini. Yang mana praktikum ini adalah tentang adsorpsi. Apa saja bahan yang digunakan pada percobaan adsorpsi? Yang pertama itu adalah sirup. Kemudian kita menggunakan norit atau karbon aktif yang ini. Kemudian kita menggunakan kertas saring. Lalu ada alatnya, kita menggunakan gelas ukur, pipet tetes, dan Erlenmeyer beserta corong. Langkah kerjanya adalah, langkah kerja selanjutnya itu seperti ini. Kertas saringnya kita lipat dan kita letakkan di atas corong. Setelah itu memasukkan sebanyak 1 spatula norit nih, 1 spatula nih kita masukkan nih ke dalam corong kaca. Sudah. Kemudian mengambil sebanyak 10 ml larutan sirup. Kalau sudah 10 ml, kita lewatkan ke dalam kertas saring yang sudah berisi norit tadi. Biarkan beberapa saat. Nah, setelah didiamkan beberapa saat, kita perhatikan nih, atau kita bandingkan. Yang ini adalah sirup yang sebelum disaring menggunakan norit. Warnanya kuning. Dan yang ini adalah sirup yang telah disaring dengan menggunakan norit. Dan hasilnya adalah bening. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa adsorpsi itu adalah penyerapan di permukaan partikel koloid. Dan percobaan yang ini pun menjawab tujuan kita yang ketiga tadi, yang mana tujuannya adalah untuk mengetahui fungsi norit pada percobaan adsorpsi. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk menyerap partikel koloid yang ada pada sirup ini. Jadi koloid-koloid yang ada pada sirup yang warnanya kuning atau bisa juga warna hijau itu telah diserap oleh si norit tadi sehingga menghasilkan warna bening. Baik, demikianlah praktikum yang dapat kita lakukan pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi kontak person yang ada pada kolom description. Akhir kata, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.